Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Nah sekarang di segmen kali ini kita akan membahas, tapi dengan narasumber yang sama ya. Langkah-langkah personal branding dan digital marketing untuk pemenangan pilkada. Nah ini kan pertanyaan yang mungkin sebagian besar dari kalian pasti akan bertanya seperti ini. Oke langsung aja mungkin dijawab oleh pakarnya. Oke, terima kasih Bu. Kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana seorang calon kepala daerah itu dikenal, diterima, dan akhirnya dipilih, maka kita harus menyiapkan langkah-langkah teknisnya. Kita bikin secara sederhana saja dalam 5 langkah branding dan 5 langkah digital marketing. Yang pertama adalah tentang 5 langkah brandingnya. Di branding ini kita bikin as simple as possible, sesederhana mungkin yang terbagi dari 5 langkah. Yang pertama adalah membuat brand identity. Brand identity harus jelas apa pembedanya dia dengan calon yang lainnya. Baik dari sisi pakaian, senyuman, ataupun dari sisi tagline-nya. Itu ada identity. Jadi dia punya identitas yang berbeda dari yang lainnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh calon kepala daerah adalah ketika dia maju sebagai calon kepala daerah bersama pasangannya, biasanya identity dari partai pendukungnya itu pengen nebeng. Padahal sebagai pasangan baru gitu ya, mereka harus membangun brand identity-nya yang tersendiri, jelas. Melepas dari semua identiti partainya. Karena partainya bisa ada 2, 3, 4, 5. Kadang mereka nitip warna, bro. Ya. Alangkah bagusnya kalau itu ditiadakan, fokus ke dalam, karena yang dibangun adalah brand identity, personal branding identity dari pasangan calon tersebut. Itu di brand identity. Yang kedua adalah kita harus tahu brand insight. Insight dari provinsi atau kabupaten atau kota itu kita harus tahu apa 5 masalah utamanya dan ujung-ujungnya apa 5 program unggulannya. Selain itu kita juga harus tahu bagaimana harapan-harapan dari orang-orang di kabupaten atau kota atau di provinsi tersebut. Baru kemudian kita bikin strategi. Di strategi itu kita membuat segmentasi, membuat targeting dan juga untuk membuat positioning. Apa sih positioning dari calon kepala daerah tersebut? Positioning adalah persepsi yang kita tanamkan kepada benak pemilih bahwa dia itu berbeda dengan yang lain. Sehingga dia punya brand value, ada value. Brand purpose-nya adalah bagaimana to deliver brand value kepada pemilih-pemilih. Itu di strategi. Setelah strategi kita bikin apa? Kita bikin narasi. Atau kita sebut di sini strateginya brand story. Apa sih kisah-kisahnya dia yang bisa membuat orang aduh maknya gitu ya. Oh ternyata dia memang kompeten. Menusuk ke hati, nanti akhirnya ditusuk di kertas suara. Di kertas suara. Nah, gitu. Itulah story-story yang harus dibangun sebelum kita bikin konten. Jadi itu konten nanti akan masuk di digital marketing, tapi strategi story atau narasi itu ada di bagian branding. Nah kemudian baru ke brand delivery atau brand activation. Bagaimana nanti kita mendelivery konten-konten tersebut melalui platform-platform digital. Itu bagian branding bro. Ada 5, brand identity, brand insight, brand strategi, brand brand strategi, brand story, sama brand delivery. That's it. Oke, itu ya 5 poin yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Belum, masih ada 5 poin lagi yang di Masih ada digital 5 poin marketing. lagi? Ya. Silakan Pak. Oke, jadi selain 5 poin di branding, ada 5 poin di bagian digital marketing. Ya. Di digital marketing, 5 poin ini harus benar-benar kita eksekusi. Digital marketing adalah masalah eksekusi, branding adalah masalah strategi. That's 2 different point. Yang pertama di digital marketing kita harus melisting sebanyak-banyaknya KOL, Key Opinion Leaders, yang memang pro dan kontra, siapa yang pro, siapa yang kontra. Yang pro kita bisa pakai buat testimoni untuk menceritakan brand story tadi. Jadi KOL atau kita sebut sekarang influencer. Di listing, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya ya di listing ya? Tokoh digital, tokoh apapun lah. Termasuk tokoh di pinggir jalan harus kita manfaatkan. Itu engkoh gitu ya. Semua tokoh harus kita listing. Mereka adalah influencer, mereka adalah KOL, Key Opinion Leaders. Kemudian kita menentukan platform. Platformnya apa? Apakah mau pakai platform sosial media, platform digital, messengers gitu. Yang biasanya sih ya standar lah, harus pakai Facebook, Instagram, WA sama YouTube. Itu yang 4 yang wajib gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konten. This is a never ending job. Pekerjaan yang tidak selesai-selesai di digital marketing adalah membuat konten. Kalau orang tidak membuat konten, ya dia tidak akan pernah bisa dikomunikasikan ke orang luar. Betul sekali. Kontennya
Kontennya berdasarkan brand story yang sudah dibikin. Oke. Jadi sudah ada rel-relnya, udah ada positioningnya, ada value yang mau disampaikan, ada program-program yang harus dibuat. Nah, itu harus dikomunikasikan melalui konten-konten itu. Bisa konten video, konten graphic design atau banner, cerita-cerita artikel, infografis, testimoni, dan sebagainya. Singkat sehari harus 3 konten. Untuk sekarang ini konten yang lebih banyak diminati oleh banyak orang apa Pak? Konten kayak gini, podcast. Podcast kayak Iya. gini kita ya? Iya, kayak gini. Makanya suatu hari teman-teman dari calon kepala daerah harus bikin podcast. Karena gitu. podcast marketing adalah salah satu yang paling banyak disukai orang. Podcast, ngobrol-ngobrol santai tentang membahas apa masalah-masalah di kabupaten, di provinsi itu. Kemudian di situ kemudian ada tanya jawab, ada yang tanya dijawab sekali. Dan konten-konten video. Jadi Karena video itu sangat powerful sekali. Makanya TV kan isinya kan audio video gitu. betul. Gitu lah. Setelah konten ada namanya optimasi. Optimasi. Optimasi tujuannya apa? Untuk reach sama engagement. Seberapa orang ya dijangkau yang bisa melihat konten tersebut. Videonya, podcastnya itu akan dilihat oleh berapa banyak ribu orang, berapa banyak juta orang. Itu harus dioptimasi. Gitu ya, dioptimasi tujuannya reach, jangkauan sama engagement. Berapa yang like, comment, dan share. Itu dioptimasi. Yang terakhir nanti ujung-ujungnya adalah konversi. Berapa orang yang nusuk dia. Sehingga dia harus bikin konten-konten yang menusuk hatinya. Menusuk dompetnya. Salah. Menusuk otaknya. Otaknya, oke. Itu bro. Oke. Jadi kuncinya adalah bikin konten yang menusuk hati sampai dia menusuk ke Kertas suara. kertas suara. Baik, teman-teman semua. Oke, cukup. Oke, terima kasih Pak Ananto atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.